Kesultan yang tidak pernah tunduk kepada Belanda adalah Sultan Bima. Ingat tuh, itu buyut saya tuh, Sultan Ismail Muhammad Shah sampai Sultan Salahuddin. Iya, jadi Dari Sultan Bima itu menyerahkan kedaulatannya ke NKRI tahun 1951. Ya, tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa tidak ada lagi kesultanan dan hanya ada pemerintahan daerah tingkat 1, tingkat 2 dan lain-lain. betul. Itu menurut administrasi negara kan gitu. Betul. Artinya di sini banyak penyimpangan-penyimpangan yang andaikan. Kenapa saya nggak mau mengaku sultan saat ini, walaupun gelar saya ada sultan juga, gitu kan? Kenapa saya nggak mengaku? Saya mengikuti aturan pemerintah. Karena tahun 1958 kesultanan itu sudah tidak ada. Gelar sultan itu sebenarnya tidak boleh gitu loh. Hanya saja cicit dan cucunya ini tercatat sebagai. Selamat siang. Silahkan Ibu, mungkin boleh dimulai Bu untuk memperkenalkan diri mungkin lebih awal. Saya Dewi Ratna Muklisa Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Bima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Baik. Dai Dewi biasa diakrab Dai Dewi. Ini viral beberapa hari belakangan seorang pria bernama Firdaus Oiwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail, di mana Sultan Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Bima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima, benar itu Dan? Ya, kebetulan saya di tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosangajikai, Bolok Pas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Senusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami. Begitu juga dari teman-teman di MAKN, salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan, itu juga bertanya tentang hal itu karena ini viral. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik, itu biasanya disebutkan menikah dengan ini, itu, dan ada turunannya, itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Dan itu tetap tercatat, tertulis, Iya, tetap tertulis. Dan ini tidak ada yang tidak ada. Contohnya saja ayah dari Sultan Ismail, yaitu Sultan Abdul Hamid, itu menikah beberapa kali, ada 4 kali menikah. Yang pertama itu menikah dengan anak Raja Bicara, itu disebutkan. Kemudian menikah dengan 2 putri Sultan Sumbawa, itu disebutkan. Nah, kemudian menikah lagi dengan selir-selir atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan gundik, itu ada, itu disebutkan. Jadi tidak pernah sultan-sultan dalam catatan Bo itu tidak dituliskan menikah dengan siapa, itu selalu tercatat.
dan begitu juga anak. Nah, penyebutan Muhammad Ali Shah itu gimana itu? Apa termasuk dalam riwayat keluarga kesultanan atau itu hanya pernyataan klaim saja itu? Iya, itu pernyataannya mereka. Artinya tidak ada namanya Muhammad Ali Shah ya? Nggak Di ada. dalam, nggak ada ya? Gelar-gelar seperti itu di Gelar. kesultanan Tidak ada. tidak ada. Baik. Sama sekali. Jadi itu harus diluruskan ya. Ini jadi berkembangnya terlalu melenceng kemana-mana sampai akhirnya dibilang Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di Wawo. Sedangkan Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di pemakaman Sigi. Oleh sebab itu beliau itu disebutkan Rumata Mentau Dana Sigi. Jadi yang punya tanah di Sigi. Nah seperti itu. Terus dari kesultanan sendiri berikan himbauan dan peringatan terhadap Pak Firdaus SH ini gimana itu? Ada nggak dari pihak kesultanan Peringatan tertulis maupun lisan? Ada penyebutan nama-nama dari keturunan kesultanan sendiri? Pencatutan seperti ini. Ya sebetulnya memang harus ya, karena saya sudah beberapa kali ditegur oleh perkumpulan Raja Sultan Nusantara yang memang benar-benar perkumpulan raja-raja yang benar ya. Jadi kan ini perkumpulan ini ada banyak perkumpulan Raja Sultan. Nah yang yang seperti Bima, Kesultanan Bima ini masuk dalam FKIKN yang setiap tahunnya itu menyelenggarakan festival keraton tadi. Nah kemudian MAKN, FSKN, nah itu grup-grup raja-raja sultan yang besar-besar ya. Nah itu memang menganjurkan kepada saya supaya ini cepat diklarifikasi supaya tidak blunder, karena ini akhirnya akan mengaburkan sejarah, karena memang baru viral sekarang ini. Kalau memang ada, kenapa nggak dari dulu muncul? Nah, seperti itu. Dan memang dalam catatan sejarah kami dalam silsilah itu tidak ada sama sekali. Dan zaman Sultan Ismail itu tidak ada peperangan dengan Belanda. Ya karena zaman itu Sultan Abdul Kadim di tahun 1751 sampai 1773, kemudian anaknya Sultan Abdul Hamid, kemudian anaknya lagi Sultan Ismail, itu tidak ada peperangan dengan Belanda. Jadi yang ada itu hubungan monopoli perdagangan. Jadi paling mungkin kelas-kelasnya itu hubungan perdagangan saja. Jadi tidak ada sampai perang-perangan itu, karena peperangan itu dilakukan pada masa Sultan Nuruddin ke atas. Baik. Apakah keluarga istana pernah dirugikan baik secara material ataupun tidak atas klaim ini? Kan diketahui riwayatnya kalau dilihat dari postingan yang beredar itu sudah berkali-kali ini, dan ini yang paling viral. Ada kerugian yang dirasakan oleh pihak keluarga kesultanan? Sebenarnya rugi ya, karena ini pencatutan. Jadi seolah-olah dia yang turunan asli, kemudian yang ini, yang sekarang ini yang ada itu menjadi bukan siapa-siapa gitu menurut versinya dia. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang sebetulnya bukan dinilai dengan uang ya kerugiannya, tapi ini berdampak luas gitu bagi sejarah dan pelurusan sejarah kita. Seperti itu. Jadi nanti kalau hal-hal ini terus menjadi terus viral, kemudian nanti anak-anak generasi selanjutnya ini jadi bingung, ini gimana sih, ini apa, ini kok bisa begini, kok bisa begitu. Jadi memang harus diluruskan karena agar tidak menjadi meluas, tidak menjadi kekacauan mengenai sejarah Bima. Apa di internal majelis sendiri sudah ada upaya-upaya yang akan dilakukan pasca viralnya ini, termasuk upaya hukum ataupun upaya-upaya yang dilakukan menurut peraturan dan ketentuan yang diatur dalam Republik ini ada ya? Ya sebenarnya ketua majelis adat dan yang tua-tua juga merasa risih ya dengan adanya begini. Jadi saya itu dikirimin terus gitu sama anggota-anggota majelis adat yang lain gitu. Jadi mungkin sepantasnya karena mereka tahu saya yang
berkecimpung di bidang sejarah dan memegang naskah, memegang Samparaja, ya mungkin memang saya harus sebagai motornya dulu. Nanti akan dikomunikasikan lebih jauh ya upaya-upaya selanjutnya seperti langkah hukum dan sebagainya ya. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Ratna yang mengaku-ngaku keturunan Sultan, tolong jangan berstatement kalau belum menyelidiki. Nanti fatal akibatnya. Jadi perlu Ibu Ratna ketahui ya. Anda punya versi cerita tentang Kesultanan Kerajaan Bima, saya juga punya versi. Dan ini nggak akan ketemu. Perdebatan ini nggak akan ketemu. Yang ada saling bongkar borok. Ya, saling bongkar borok tentang rekayasa cerita. Yang perlu Anda ketahui bahwa Bima ini kota para raja, generasi para sultan, dan mereka memimpin bergantian. Ya, tidak ada alasan orang Bima bukan keturunan sultan. Semua keturunan sultan. Nanti akan saya buka sejarahnya. Sejarah itu harus diluruskan dan jangan dimonopoli oleh satu generasi. Ya, jangan ada cerita itu. Nanti marah orang Wawo. Orang Wawo itu sebagai generasi cucu cicitnya Sultan Ismail Muhammad Shah nanti akan marah. Gitu loh. Ya. Cerita tentang versi Anda, jangan bilang Anda itu benar. Gitu loh. Adukan lakukan uji materi. Biar sejarah ini lurus, selurus-lurusnya. Bima itu kota para raja. Semua generasi dari mulai orang Sila, Wera, Ngali, Sape, Wawo, Donggo itu punya sejarah kesultanan dan mereka cucu-cucunya sultan. Nanti akan saya buka semua. Jadi jangan mengklaim sepihak bahwa kamilah cucu yang asli. Mohon maaf. Di Indonesia ini ada beberapa organisasi para sultan dan raja. Semuanya mengaku saya cucunya ini cucu. Di luar daerah juga sama. Banyak dualisme, tigalisme bahkan sekarang yang mengaku-ngaku sultan. Dan perlu diketahui, sejak tahun 1958, gelar sultan itu sudah tidak boleh oleh negara ini. Karena negara kesatuan Indonesia telah bersatu, bergabung, dan para raja dan sultan telah menyerahkan kedaulatannya kepada NKRI. Tetapi kalau nasab saya dihilangkan sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Shah, mohon maaf, saya akan tetap berjuang. Saudariku, jangan dimonopoli oleh satu generasi. Liman Cuhi itu para raja. Yang mengangkat Raja Bima itu Liman Cuhi. Gitu. Bima ini kota raja. Dan semua daerah-daerah itu daerah kekuasaan Raja Bima dan Kesultanan Bima. Termasuk Alor, sebagian Sulawesi, Sumbawa dan Lombok, sampai ke Bali. Jadi hati-hati dalam mengkaji ini, Adinda. Hati-hati ya. Karena dari puluhan raja dan Sultan Bima, semuanya itu hidup di Bima. Hati-hati ya Dinda. Jangan justifikasi seakan-akan Anda lah sultan yang asli. Hati-hati ya. Saya Muhammad Firdaus Oiwobo SH. Kenapa nama saya Oiwobo? Itu adalah peninggalan daripada leluhur saya. Oiwobo itu oi air yang diketuk oleh Sultan Ismail Muhammad Shah pakai tongkat pada saat Bima melanda kekeringan di saat Gunung Tambora meletus. Ya, Bima kampung para raja. Semua orang Bima adalah cucunya sultan. Hati-hati, jangan mengklaim sepihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya menjadi berbalas pantun ya. Di sini saya ingin meluruskan lagi mengenai apa yang diomongkan oleh Bapak yang bernama Pak Firdaus itu. Saya Dewi Ratna Mukhlisa Mandiara. Saya Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu adalah museum milik pribadi, bukan milik pemerintah. Museum Samparaja itu berisi naskah-naskah kuno peninggalan Sultan Bima dari abad ke-17 sampai abad ke-20 beserta dokumen-dokumen. Jadi lengkap ya, data-data kami lengkap.
mau cari apa saja, sejarah Bima itu ada semua. Nah, di sini saya tantang Pak Firdaus. Silakan datang ke Bima, pergi ke Istana Bima, tunjukkan kalau dia memang cucu dari Sultan Ismail. Banyak maaf ya, Bapak Firdaus ini diketawain orang satu Bima. Baik itu orang Bima yang ada di Jakarta maupun orang Bima yang ada di Bima. Di seluruh penjuru Nusantara Bapak diketawain karena ngaku-ngaku. Apa nggak malu, Pak? Itu Bapak diketawain. Terus apa yang mau dibongkar tentang saya? Saya memang kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Museum Kebudayaan Samparaja itu di bawah naungan saya, karena itu merupakan museum pribadi. Saya memang dosen, betul, tapi saya lagi off. Saya mendapat izin belajar untuk melanjutkan S3 di Universitas Padjadjaran Bandung, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan sastra, konsentrasi filologi. Filologi itu ilmu pernaskahan. Jadi Pak Firdaus kalau mau berdebat tentang naskah, saya orangnya, silahkan. Saya tantang, mana sih naskahnya Pak Firdaus itu? Jangan asal ngoceh-ngoceh, nggak malu ya Pak? Orang Bima semua tahu siapa saya. Makanya jangan terlalu banyak ngoceh deh. Saya jadi malu. Ini bukan hal merebutkan cucu, tidak, tapi ini pelurusan sejarah. Itu tugas saya. Karena Rumah Mari, almarhumah tante saya, Rumah Mari Inaka Umari berpesan kepada saya untuk menjaga sejarah Bima, menjaga budaya Bima, menjaga Museum Samparaja, jaga pintu sejarah Bima. Itu tugas saya. Jadi bagi bapak-bapak, bagi Anda, Pak Firdaus, yang mau membelok-belokkan sejarah, nggak ada celahnya di Bima. Jangan asal bunyi, jangan ngawur. Kan malu kalau ngaku-ngaku seperti ini. Terus saya dibilang ngaku-ngaku. Gimana saya mau ngaku-ngaku? Memang saya turunannya. Satu Bima tahu kok Pak. Memang saya nggak kenal Anda. Memang benar saya nggak kenal. Karena Anda juga bukan bagian dari keluarga saya. Coba Bapak datang ke Bima. Kuar-kuar pakai mikrofon. Tunjukkan kalau Bapak turunannya Sultan Ismail. Asli Bapak diketahui sama orang. Gak malu Pak. Sebenarnya saya malas menanggapi Bapak. Kan sudah dari dulu Bapak itu kuar-kuar. Tapi kok lama-lama kok semakin menyimpang, semakin aneh. Lah ya wong makamnya Sultan Ismail saja Bapak bilang ada di Wawo. Kemudian dipindahkan ke Bima. Aduh, itu sudah pembodohan sejarah. Itu sudah melenceng. Jadi jangan Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri. Silakan datang ke Bima. Silakan datang ke Istana Bima. Lihat sejarah Bima. Lihat silsilah Bima. Yang perlu Bapak ketahui, banyak loh anak cucu dari Sultan Ibrahim yang tergolong baru tahun 1888 itu tinggal di sekitar kami. Tidak ribut seperti Bapak ngaku-ngaku cucu-cucu, nggak ada, santai aja. Tapi ini kok Bapak justru yang ke atas itu kok sudah, kalau memang Bapak turunannya, kenapa nggak dari dulu? Kemana aja? Kok baru sekarang ngocehnya? Kemana aja keluarga-keluarganya yang di atas? Kok nggak ngaku dari dulu? Kenapa nggak ngaku dari zaman Sultan Abdullah, Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin? Kenapa? Kemana aja kemarin? Kok gini hari belum ngaku-ngaku? Karena nggak ada dalam catatan sejarah. Jadi yang Bapak buat itu silsilahnya nggak ada di catatan sejarah Bima. Kalau Bapak merasa benar silsilahnya, nggak bisa dibuat sendiri Pak.
harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima silsilah Bapak. Kalau Bapak hanya buat sendiri berdasarkan keinginan Bapak, itu bukan silsilah namanya. Itu harus disahkan oleh Majelis Adat Kesultanan Bima. Sudah disahkan belum silsilah Bapak? Gitu loh Pak, biar jangan ngawur. Bapak kan tahu hukum, jangan ngaco deh. Mungkin itu saja ya, supaya Bapak menjadi paham. Tidak usah terlalu banyak berkoar-koar. Memang saya dosen kok, cuman saya sekarang lagi tidak mengajar karena saya lagi tugas belajar. Dan saya memang kepala museum kebudayaan Samparaja. Semua satu Bima tahu. Gitu loh. Jadi jangan ngawur, jangan aneh-aneh. Bapak ini sudah terlalu aneh deh. Kami orang Bima merasa risih. Saya banyak loh Pak di Japri sama orang-orang Bima, terutama orang Wawo, Lembo Ade Dae, Madadoho Majar, Awisya Doho Ede. Lembo Ade Dae, saya banyak mendapat Japri maupun WA dari orang-orang. Jadi sejarah Bima itu jangan sampai dibelokkan, karena sejarah Bima itu sudah ada buktinya. Semuanya sudah tertulis dalam naskah, baik itu naskah Bima atau Bosanggo atau naskah Lontara atau catatan Belanda, itu semua ditulis, bukan sembarangan. Silsilah itu tidak dibuat asal, karena ada pertanggungjawabannya. Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam sejarah Bima? Kenapa keluarga Bapak tidak ditulis dalam naskah Bosang Ngaji Kai? Tidak tertulis dalam silsilah. Kenapa? Nah itu pertanyaan. Karena berarti bukan keluarga. Datang aja deh Pak, jangan keluar-keluar terus. Datang ke Bima, tunjukkan sama orang Bima. Jangan hanya keluar-keluar aja. Kalau keluar-keluar di medsos nggak ada artinya. Saya ini terpaksa ngoceh karena terlalu bising telinga saya dengar ocehan Bapak. Semoga Bapak menjadi paham. Semoga orang-orang bisa menjadi paham betapa anehnya Bapak. Saya rasa orang Bima sudah paham semua. Kan sudah banyak itu di medsos. Lihat komentar-komentar orang di medsos, Pak Firdaus. Nggak malu, Pak? Satu hal lagi, ini bukan soal memperebutkan cucu, tapi ini adalah pelurusan sejarah. Dan itu adalah tugas saya untuk meluruskan sejarah. Karena Rumah Mari atau Inaka Umari sudah berpesan kepada saya, harus menjaga sejarah, harus menjaga peninggalan leluhur. Itu tugas saya. Jadi mungkin saya bisa bantu Bapak mencari siapa sebenarnya kakek Anda itu. Mungkin saya akan bisa cari di naskah. Memang ada naskah pada abad ke-18 tahun 1700-an itu. Ada juga ganti raja atau wakil raja Bima di Manggarai. Itu bernama Tureli Bolo. Itu gelarnya Tureli Bolo. Dia di sana sebagai raja di Manggarai. Ganti raja, pengganti raja Bima. Itu bernama Ismail. Dan dia menikah dengan orang sana. Nah, itu saya baru baca sepintas. Nah, mungkin saya bisa bantu Bapak. Mungkin jangan-jangan itu. Yang namanya Ismail itu banyak Pak zaman dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga menjadi cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjaga museum. Ratna ini penjaga museum pribadi ternyata ya, Masya Allah. Saya kira Ratna ini dia itu penjaga museum pemerintah, nggak tahu ini penjaga museum pribadi. Ratna, kamu punya museum, saya juga punya museum sebagai cucu kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Jadi apa yang kamu punya, saya juga punya. Cerita tentang keluarga saya, kan saya bilang nasab nggak boleh diputus Ratna. Ratna apa, Mandika atau apa nih? Mandika atau apalah, saya nggak paham. Dia ngaku-ngaku Sultan Salahuddin ya cucunya. Kamu jangan ngaku-ngaku Ratna. Kamu keturunan dari Sultan yang mana? Hah? Kalau kamu punya sejarah, kami juga punya sejarah.
tidak boleh dimasuki oleh orang lain karena nasab kami, silsilah kami. Jadi maka ketika ada orang lain di luar sana ingin masuk ke silsilah kami, mohon maaf Ratna, itu klaim sepihak dari kamu. Kamu bilang kamu memiliki sejarah Kesultanan Bima. Sejarah yang dari mana, Ratna? Sejarah itu harus dicocokkan dengan generasi sultan yang lain, jangan klaim pribadi. Gitu loh. Jangan kamu bilang, saya ini pegang. Saya ini pemegang istana. Ya istana yang dari mana? Cerita Bima itu ada cerita. Ada istana beberapa. Di Bima itu istananya nggak satu, Ratna. Dari mulai Raja Indra Jamrud sampai ke kakek moyang kita, gitu loh, ke buyut kami Sultan Ismail Muhammad Shah. Tuh. Keturunan saya dimakaminya di Sigi Sultan, Ratna, Sultan Bojo. Kalau keturunan kamu tuh di makam raja, gitu loh. Jadi ada perbedaannya. Kenapa dibedakan itu? Karena ada sejarahnya. Saya nggak mau bongkar. Kalau kebongkar semua saya malu nantinya. Kamu juga malu. Udahlah, tutup. Jangan mengklaim kamu sepihak seakan-akan sultan kamu doang. Ratna, saya pikir kamu penjaga sultan pemerintah, nggak tahu sultan pribadi keluarga. Halo, lucu kamu diketawain orang banyak.